Halo guys, kembali lagi bersama gua di ABCD Movie. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Dan sebelum kita menonton filmnya, jangan lupa siapkan secangkir kopi dan ditambah sebatang rokok agar kalian bisa lebih menikmati alur cerita film kali ini. Karena kali ini kita akan ngomongin alur cerita film yang berjudul The Experiment yang dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang sebuah eksperimen gila dalam penjara dengan bertujuan untuk membuktikan bahwa pada dasarnya semua orang memiliki sifat psikopat. Apakah benar dengan melakukan kekerasan di dalam penjara akan membangkitkan jiwa psikopat? Daripada kalian ngobrak-ngabrik simbah Google, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, maka seperti biasanya tekan aja tombol merah seedan-edannya sampai warnanya menjadi hitam, biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari ABCD Movie. Film ini diawali dengan seseorang pemuda yang bernama Derek yang sedang galau karena isi dompetnya sedang kosong. Sampai Derek pun mencari lowongan kerja agar dompetnya bisa terisi lagi. Dan tiba-tiba Derek menemukan sepucuk surat kabar yang mana di dalamnya berisi informasi tentang siapa saja yang ingin mendapatkan uang puluhan juta dengan syarat harus mengikuti eksperimen di dalam penjara selama 12 hari. Karena dirasa cuma sebentar dan akan mendapatkan uang yang besar, Derek pun tertarik dan ingin mengikutinya. Di keesokan harinya, Derek pun langsung mendatangi kantornya dan mengikuti wawancara. Di sana terlihat banyak orang yang sedang mengantri sejak pagi. Tak lama kemudian, seorang dokter wanita yang bernama Dr. Jimmy masuk ke ruangan dan mengumumkan bahwa mereka akan ditempatkan di dalam penjara. Mereka harus mengikuti beberapa tahap seleksi untuk menentukan siapa yang akan jadi tahanan dan siapa yang akan menjadi penjaga. Tentu saja yang memiliki otot baja tulang besi akan ditetapkan sebagai penjaga tahanan. Derek kemudian pergi menemui mantan bosnya waktu dulu ia bekerja di kantor berita. Derek meminta agar pengalamannya selama ada di dalam penjara nanti dimuat dalam media cetak itu, agar Derek mendapatkan uang tambahan. Derek kemudian membeli sebuah kacamata yang dilengkapi kamera tersembunyi di dalamnya. Ia berniat untuk merekam pengalamannya di penjara nanti. Kemudian malam pun tiba. Di saat Derek berada dalam taksi menuju rumahnya, malah terlibat dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu kemudian mempertemukan dengan seorang gadis cantik yang bernama Dara. Dara adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan ayahnya. Dara yang sedih dan labil pun kemudian memilih untuk menginap di rumah Derek. Mereka pun tidur bersama. Sejak saat itu Derek langsung jatuh cinta dan tak bisa berhenti memikirkan Dara. Keesokan harinya, kepala eksperimen tersebut yang bernama Dr. Anton tengah memberikan pengarahan kepada para peserta. Dalam eksperimen ini, para peserta akan kehilangan hak-hak sipil mereka. Dan Dr. Anton berpesan supaya tidak ada kekerasan di antara mereka. Mereka pun dipisah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok tahanan, semuanya dari para peserta. Pada hari pertama, para peserta masih kelihatan seperti biasanya. Mereka pun masih bersikap acuh antara kelompok tahanan dan kelompok penjaga, bahkan tidak memberi hormat. Di penjara itu dapat sejumlah peraturan, di antaranya nama tahanan diganti dengan sebuah nomor. Para tahanan juga wajib selalu memanggil penjaga dengan panggilan hormat. Kemudian setelah lampu dimatikan, mereka tidak boleh lagi berbicara. Makanan yang diberikan pun harus dihabiskan. Dan perintah dari penjaga penjara harus dipatuhi. Mereka pun dimasukkan ke dalam penjara yang satu ruangannya berisi 3 orang. Di dalam penjara itu, Derek adalah tahanan nomor 77. Namun di dalam penjara, dirinya selalu kepikiran Dara yang pernah tidur bareng karena Derek baru pertama kalinya merasakan kenikmatan Sorabi Hanif. Mereka pun saling jatuh cinta walaupun baru kenal. Saat
Para tahanan diberi makanan, mereka pun masih belum nurut pada penjaga. Tahanan nomor 82 enggan meminum susunya. Penjaga pun kesal dibuatnya, sehingga dengan terpaksa Dareklah yang menghabiskannya. Hal itu membuat para penjaga tidak senang. Pada malam hari, para penjaga lagi karaokean di kantornya ketika salah satu penjaga yang bernama Enter sedang enak nyanyi, malah diketawain temannya. Enter pun merasa tersinggung dan langsung keluar dari ruangan itu dan mencoba melampiaskan emosinya. Enter pun melepaskan kekesalannya, nyuruh si Darek push up. Awalnya Darek tak mau, namun setelah teman satu selnya disuruh, akhirnya Darek terpaksa melakukan itu. Saat kembali ke ruangannya, Enter diberi selamat oleh temannya karena sudah bersikap tegas. Pada hari berikutnya, tahanan nomor 82 kembali menolak minum susu. Ternyata tahanan nomor 82 memiliki penyakit alergi susu, di mana jika ia meminum susu maka tubuhnya akan mengalami perubahan dengan menjadi besar susunya tahanan nomor 82. Kemudian tahanan nomor 82 pun dihukum untuk melakukan push up. Pada awalnya tahanan tersebut tidak mau, tetapi malah Darek mengajak semuanya untuk melakukan push up bersama. Hal itu membuat para penjaga semakin tidak senang dengan Darek. Di malam harinya Darek pun didatangi para penjaga karena akan dihukum. Malah Darek bercanda dengan memasukkan para penjaga tersebut ke selnya. Tentu saja para penjaga pun semakin kesal karena tidak dihormati. Salah satu penjaga yang bernama Kopet kemudian berpendapat supaya para tahanan bisa hormat pada penjaga, maka salah satu tahanan harus dipermalukan dan dibikin kapok. Mulailah jiwa si Kopetnya datang. Di saat para tahanan sedang hura-hura, para penjaga mematikan lampu dan meminta para tahanan melepaskan bajunya. Darek yang berada di luar sel pun dipaksa melepaskan bajunya dan diborgol agar teman-temannya melihatnya. Melihat kejadian tersebut, Dr. Jimmy pun memberikan selamat karena akhirnya para penjaga dapat mengendalikan para tahanan tanpa adanya kekerasan. Malamnya, para penjaga itu dipimpin oleh si Kopet menculik Darek. Darek diculik, digunduli, dan bahkan dikasih para penjaga. Melihat hal itu, salah satu penjaga yang bernama Adi merasa tidak nyaman melihat perbuatan para penjaga lain pada Darek. Dr. Jimmy pun sangat marah setelah melihat kejadian tersebut. Sang dokter khawatir karena jika terus begini maka semakin akan menjadi-jadi. Darek masih merasa tegang dengan si Kopet. Sementara itu kekerasan demikian semakin parah. Suatu ketika ada tahanan yang tiba-tiba panik dan mengamuk. Ia pun kemudian menyerang para penjaga. Si Kopet yang mengetahui hal itu pun langsung memukuli si tahanan hingga tahanan terluka sangat parah. Setelah kejadian tersebut, Dr. Jimmy dan Dr. Anton pun berdebat. Kemudian Dr. Jimmy berkata eksperimen ini harus benar-benar dihentikan. Namun Dr. Anton tidak menyetujuinya dan eksperimen ini harus diselesaikan. Kini para tahanan sudah bertekuk lutut pada para penjaga. Para penjaga lalu menunjukkan sebuah kotak hitam, di mana jika ada tahanan yang tidak menurut akan dimasukkan ke kotak itu. Lagi-lagi, Dr. Jimmy tidak menyetujui dengan adanya kotak tersebut. Ia berkata bahwa semua ini sudah kelewatan. Seharusnya eksperimen ini dihentikan saja, tapi lagi-lagi Dr. Anton menolaknya. Suatu hari, Darek diminta membersihkan toilet dengan bajunya. Ia pun harus telanjang bulat sambil membersihkan toilet itu. Sementara itu, para tahanan lain diizinkan bertemu keluarganya, sedangkan Darek dilarang. Sehingga ia pun merasa sedih. Kemudian si Adi merasa kasihan melihat Darek dan mengeluarkan untuk bertemu Dara. Adim yang sedang terdiam tiba-tiba dihampiri si Kopet dan mencegah bertemu Dara. Kemudian si Kopet menemui Dara dan bilang semua ini akan baik-baik saja. Padahal buktinya Darek selalu disiksa olehnya. Si
Si Kopet kemudian merencanakan supaya si Adim dijadikan tahanan karena sudah membantu Darek. Merasa si Kopet dihanati, si Adim pun dijadikan tahanan dan dipukuli oleh para penjaga sampai babak belur. Hal tersebut diketahui dokter muda dari sebuah CCTV dan ia pun panik kemudian berusaha untuk menghubungi dokter Jimmy dan dokter Anton. Sedangkan si dokter muda sangat kebingungan dan ketakutan. Sedangkan dokter Anton dan dokter Jimmy pun tidak menjawab teleponnya. Si Kopet kemudian memancing Darek dengan berkata bahwa dirinya sudah berkencan dengan Dara. Darek pun marah hingga memukuli si Kopet. Sialnya malah Darek yang babak belur dipukuli oleh para penjaga dan dimasukkan ke dalam kotak hitam. Tahanan nomor 82 yang melihat kejadian itu pun lantas ditutup mulutnya. Dokter Jimmy yang baru datang sontak kaget dengan apa yang terjadi di penjara itu. Dan tiba-tiba si Kopet datang dan menyuruh si dokter mengganti pakaian dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Dokter Anton pun yang menerima pesan tentang keadaan penjara pun lantas ia pun langsung bergegas ke penjara. Di sisi lain, dokter Jimmy sedang diperkosa oleh salah satu penjaga dan kemudian mendengar ledakan yang berarti Darek berhasil lolos dari peti hitam. Darek yang baru keluar langsung baku hantam dengan si Enter. Tahanan lain pun membantu Darek dengan mencekik Enter sampai meninggal. Setelah itu Darek mengeluarkan semua tahanan. Ternyata tahanan nomor 82 sudah kehabisan banyak darah dan meninggal. Si Kopet kemudian menyadari bahwa para tahanannya kabur dari penjara. Si Kopet langsung memanggil semua temannya untuk menahan tahanan yang mencoba kabur. Dan terjadilah kejar-kejaran antara tahanan dan penjaga. Setelah itu, beberapa tahanan tertangkap karena menemukan jalan buntu. Sedangkan yang belum tertangkap adalah Tarek, Adim, dan salah satu tahanan lagi. Dokter Anton pun tiba di penjara dan melihat semua itu sudah sangat mengenaskan. Namun tiba-tiba salah satu penjaga menembaknya sampai meninggal. Di sisi lain, Darek bertemu dengan si Kopet dan terjadilah pertarungan yang lumayan seru. Sampai akhirnya para tahanan menang dan semua tahanan lolos terkecuali ada 2 tahanan yang meninggal dan yang terluka parah. Eksperimen ini pun berakhir di hari ke-6 yang mana seharusnya 12 hari. Kemudian si Kopet ditahan karena melakukan pembunuhan dan dokter Jimmy pun ditangkap karena melakukan sebuah eksperimen ilegal dan film pun tamat. Akhirnya Darek dan Dara pun bersatu. Mereka hidup bersama di pinggir pantai.